Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua muslim, semua muslim, selamat sore, salam sejahtera. Ini kelas reguler dari SMA atau ada yang sudah kerja? Ini dari SMA. Dari SMA. Maksudnya belum ada yang bekerja ya? Belum sama sekali. Berarti usianya masih belasan semua? Belum ada? 17? Ah? Ya. Ya Bu, betul ya Bu ya. Ini belum ada yang bekerja berarti ya Bu. Bener-bener masih dari SMA begitu ya? Oh iya dah. Jadi kalau saya cerita itu mungkin bisa nggak percaya gitu loh. Ya baik, perkenalkan nama saya Setia Budi. Saya mungkin di Semarang dikenal Mas Budi ya, karena saya pemilik brand dan pemilik bisnis kuliner bebek dan ayam kampung Mas Budi. Ya prasmanan ambil sendiri sepuasnya. Karo promo jadi ya. Saat ini kami kelola 40 unit outlet tersebar di Jateng DIY hari ini ya. Tapi proyeksi kita sampai akhir tahun besok akhir tahun ini kita akan kelola sekitar 70 outlet. Ya. Alhamdulillah. Jadi pengembangan bisnis ini saya perkenalan dulu nggak apa-apa ya. Nanti masuk materinya kan kalian yang tanya ke saya. Gitu ya. Ya, jadi pengembangan bisnis ini cukup pesat, cukup bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian kami punya target nanti di tahun depan lagi kami bisa kelola outlet di nasional se-Indonesia, semua provinsi, kira-kira seperti itu. Dan kemudian hari ini kami sedang planningkan untuk unit bisnis baru. Ada agrobisnis, agrowisata, agrobisnis tahu ya, agrowisata ya, perkebunan yang dibuat wisata seperti itulah kira-kira, ya, kira-kira seperti itu. Aku tak duduk aja lah ya. Halo, kalian kelihatan tegang sekali padahal saya bangun tidur. Ya. Enaknya pengusaha itu bangunnya sakarepe, tapi disiplin kerjane wajib. Jadi kalau ditanya jam kerjamu jam berapa ya 24 jam, karena jam kerjanya bebas. Ya, gini, saya tak cerita, mungkin saya yakin sebagian besar belum tahu apa perjalanan saya jatuh bangun begitu ya, belum ya. Dulu saya datang ke Semarang itu merantau. Saya dari kecil diajak bapak ibu saya transmigrasi. Jadi saya anak kampung. Jadi sebelum saya lahir, bapak ibu saya setelah menikah itu dulu transmigrasi ke Kalimantan. Kemudian di Kalimantan lahirlah saya tahun 83. Kemudian dari Kalimantan saya diajak transmigrasi lagi ke Sumatera Selatan, Palembang. Di sana saya hidup di kampung transmigrasi kelapa sawit waktu itu. Saya dibesarkan di sana sampai saya lulus SMA. Saya ingin melanjutkan sekolah. Waktu itu diskusi, akhirnya sekolah di Semarang. Saya dulu ambil kuliah di mana? Kampus Biru itu pelayaran, kalau kalian tahu di Telogosari. Ya, di Telogosari. Saya dulu sekolah di sana, tetapi tidak lulus. Nah, ini nanti ada ceritanya. Terus kemudian 2008 atau 2009 saya kuliah lagi juga di USM, dekat juga dengan Kampus Biru itu. Juga tidak lulus, saya ambil ekonomi. Jadi waktu itu ada sebuah pilihan di mana saya tidak sukses dalam akademisi, tapi
saya harus sukses dalam bentuk lain, yaitu kesuksesan dalam kehidupan. Ini saya cerita dulu ya, biar kalian ada semangat nanti. Karena dulu saya salah memahami. Waktu saya kuliah itu, saya tanya sama teman-teman, sama senior saya, nanti kalau saya kuliah, saya lulus itu, saya kalau kerja punya gaji berapa gitu ya. Waktu itu di 2002 sorry, senior bilang ke saya, ya kamu dapat gaji UMR. Waktu itu UMR-nya 450.000 tahun 2002. Lah sangu saya itu sama bapak saya dikasih sekitar 1,5 juta waktu itu. Sangu saya dari bapak saya setiap bulan. Lah kok aku kerja kok dapat 450 juta lah, 450.000. Lah yo pasangnya nganu ya, semangat saya langsung drop ya. Aku tak golek kerjaan sing iso gajine gede lah. Lah masa UMR 450.000, berarti sepertiganya dari sangu kuliah saya. Lah semangatku langsung ngedrop. Lah dasar cah kampung, waktu itu kan saya nggak pernah hidup di kota. Dengar UMR segitu kaget. Nah ini asal usul hidupnya saya. Jadi nek aku kuliah entek berapa puluh juta mungkin gitu ya, duitnya bapakku entek untuk kuliah waktu itu loh. Ini harus di kalian pahami nanti. Terus semangat saya hilang, aku kerja wae. Saya nggak minta lagi uang bapak saya nggak minta lagi transferan bapak saya. Waktu itu saya bilang, sebelum saya sukses saya tidak akan pulang ke Sumatera. Waktu itu saya bilang. Dan terbukti dari saya kuliah 2001 sampai 2011 saya baru berani pulang. Kenapa? Di 2011 itu saya sudah bisa beli rumah tanpa minta orang tua. Saya sudah bisa beli mobil, saya sudah punya istri, saya sudah punya anak. Income saya waktu itu sudah puluhan juta. Maka saya pulang di 2011. Saya betul-betul tidak menginjakkan kaki saya di rumah orang tua saya selama 10 tahun. Kenapa? Saya malu mau pulang. Dari Sumatera jauh-jauh diutus untuk kuliah, malah saya nggak kuliah. Kata orang saya main, kata orang saya nakal. Di Sumatera itu sampai dibilang, di tetangga saya dibilang anak durhaka karena nggak pernah pulang ke rumah. Makanya saya betul-betul malu kalau saya pulang. Jadi dari Sumatera saya datang ke Jawa, saya kuliah di Jawa. Walaupun saya nggak kuliah, saya bilang saya tidak akan pulang sebelum saya sukses. Itu semangat saya waktu itu. Nah, jadi mungkin ini hanya sebuah cerita perjalanan awal dari saya. Maka tadi saya sampaikan, pada saat hari ini kalian kuliah di sini, pemahaman dari awal jangan salah dulu. Jangan bilang kalau kuliahmu hari ini untuk gajimu besok 10 juta, 15 juta, jangan. Income-mu akan bisa tidak terhingga pada saat dirimu mampu berpikir besar. Ya, jangan berpikir aku S1 nanti gajiku berapa, paling 5 juta, 6 juta, 7 juta, jangan. Hari ini saya masih punya titel S3, SD, SMP, SMA. Saya SMA. Saya belum pernah lulus S1 itu, belum pernah. Ngerasa ke skripsi seperti apa saya belum pernah. Tapi kalau kalian tahu hari ini income saya, ya mungkin agak maaf ya mungkin bisa jadi apa? Jadi motivasi ke kalian. Coba kalau saya tanya, Mbak, menurutmu income besar itu kalau hari ini berapa? Menurutmu income besar berapa? Hah? 15, oke. Masnya itu yang madep sini, merah putih. Ya. Menurutmu income besar berapa? Penghasilan kalau dalam 1 bulan kalau besar berapa? 50 juta? Berapa? Ya. Kalau S2 berapa penghasilan besar kalau kerja? 30 ya. Gak apa-apa kan ya. Pak Sopi, Assalamualaikum. Pak, nanti saya telepon, saya lagi ngisi di bentar ya Pak. Ini saya ya.
Hari ini saya masih pegang ijazah SMA. Saya belum pernah diwisuda punya ijazah S1. Tapi hari ini kalau saya sampaikan kepada kalian bahwa berapa income saya hari ini, setiap bulan saya terima sekitar 1,5 sampai 2 M. Ya. Oke. Maka saya bilang ke kalian, jangan pernah salah memahami dalam kalian hari ini belajar. Ya. Kalau kalian bilang aku S1 nanti aku akan punya income dalam 1 bulan 15 juta, 50 juta. Potong. Stop pikiran di situ. Ya. Saya hanya dengan ijazah SMA, ya, di beberapa tahun terakhir saya sering dijadikan narasumber. Saya dipanggil kemana-mana untuk menjadi motivator, ya, memberikan sebuah motivasi ke teman-teman. Ya, saya bukan hanya di kampus, beberapa teman-teman pengusaha saya minta saya datang untuk jadi motivator mereka. Kenapa? Saya mampu bangkit dengan kecepatan tinggi pada saat saya jatuh. Kenapa? Saya tahu ilmunya. Teman-teman pengusaha pas jatuh dia bingung untuk naik lagi. Kesulitan itu adalah recovery. Tahu recovery, ya? Mengembalikan situasi, keadaan. Pada saat betul-betul kita jatuh, biasanya orang akan sulit untuk bangkit, untuk lari kembali. Nah, di sini saya tahu ilmunya harus bagaimana. Maka saya sering dipanggil teman-teman untuk bagaimana saya menghadirkan semangat itu. Mas Budi bantu kami. Mas Budi bantu kami. Untuk apa? Aku ingin recovery biar bisa seperti Mas Budi. Nah, nanti ada rumusnya, itu mudah sekali. Saya akan kasih tahu. Tapi kan kalian juga belum pernah sukses, belum pernah jatuh. Saya mau kasih tahu juga bingung, ya. Maka tadi saya tanya, yang di sini sudah kerja, yang di sini sudah menikah, ya, yang di sini sudah berkeluarga, belum, masih bujang semua. Di sini sudah ada yang jadi pengusaha, kan saya harus tahu kalian punya ini, maka akan saya berikan sebuah solusi. Tapi kalau saya tahu bahwa kalian di sini sedang merintis sebuah ilmu, ya, mencari sebuah ilmu, maka saya akan berikan mindset, pola pikir. Sejak awal pola pikir tidak boleh salah. Tadi saya sampaikan karena tadi saya tanya, di sini sudah ada yang kerja belum? Ya, berarti kan masih semua belajar. Nah, kalau masih belajar, lakukan hal yang benar seperti yang dulu saya pernah lakukan. Pada saat saya gagal dalam pendidikan, saya salah dalam memahami sebuah visi ke depan, maka saya harus sukses dalam satu topik. Apa? Aku harus jadi pengusaha. Meskipun langkahku jadi pengusaha berjalan, saya harus masuk dulu sebagai seorang profesional di dalam perusahaan. Nggak apa-apa, itu sebuah proses. Gaji saya betul di 2000 tadi, karena saya nggak lulus kuliah, saya keluar dari kuliah. Waktu itu saya punya gaji bukan 450, nggak tahu 500 atau 600 di tahun berikutnya. Gaji pertama saya 600 ribu. Iya. Sekarang bicara juta terus karena setiap hari ratusan juta aku dapat. Ya. Jadi saya berharap betul di usia kalian hari ini mampu mengelola sebuah pola pikir di mana visi ini harus betul-betul aku ke depan ingin jadi apa. Ya. Pengusahakah? Entrepreneur? Ingin jadi profesionalkah di sebuah perusahaan karena tidak punya mental untuk sebagai seorang entrepreneur? Ya, maksudnya bekerja di sebuah perusahaan? Atau seperti apa? Dalam mencari uang hanya dua itu. Kalau kalian ingin jadi profesional, baik itu di swasta maupun di pemerintah, sama saja profesional namanya, karyawan. Kalau kalian ingin mengusahakan sendiri, itu entrepreneur. Maka sekecil apapun itu bisnis yang akan kalian kerjakan, entrepreneur. Yes, itu bosnya, kamu bosnya, kamu pemiliknya. Maka hari ini kalian berdiri, saya berdiri di depan kalian, saya pemiliknya. Saya pemilik bisnis dengan nilai ratusan miliar hari ini. Betul.
Proyeksi kami di 2-3 tahun ke depan sudah nilai triliun untuk bisnis ini. Kami akan kerjakan bisnis kan di grup nanti ya, tidak hanya satu di kuliner saja. Akan ada beberapa bisnis di situ, ada perhotelan, ya, ada resort, ada tadi yang saya bilang ada apa namanya agrobisnis, agrowisata, ya, kuliner juga kita akan kembangkan. Maka di situ akan ada banyak nilai, kalau dihitung bisa triliunan di beberapa tahun ke depan. Dan ini sedang kita perjuangkan. Itu sebuah misi yang kami sudah pernah pikirkan jauh-jauh hari. Maka tindakan-tindakan misi-misi kami harus betul-betul tertata, terhitung dengan baik. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi hari ini kalian datang ke sini, tentukan sebuah visi masa depan. Apa yang ingin saya dapat ke depan? Kesuksesan apa yang ingin saya dapat? Kalau memang mampu untuk berbicara di depan, jadilah pengusaha. Tapi kalau belum mampu untuk di depan, maka jadilah profesional. Karena harus ikut instruksi. Ya, maksudnya berdiri di depan itu maksudnya jadi pemimpin. Kalau pemimpin berarti ya dia seorang entrepreneur. Maksudnya di dalam bisnisnya. Ya, tapi jangan lupa sesuatu yang kalian pilih nanti ya, baik itu profesional maupun itu entrepreneur, semua sama. Syaratnya harus jadi yang terbaik. Sekarang begini, kalau kita bicara profesional dengan entrepreneur memang jauh berbeda. Kalau entrepreneur dia memiliki semuanya, tapi kalau seorang profesional dia akan bahas dalam jobnya. Kalau karyawan kan jobmu apa? Aku di marketing, aku di mekanik, aku di keamanan, ya, aku di kebersihan. Itu profesional. Kamu profesional di mana? Tetapi pada saat kamu jadi profesional, kamu bisa the best di lingkunganmu, maka sama saja dengan entrepreneur secara nilai. Ya. Jadi jangan pernah pada saat kalian hari ini sekolah, besok kalian lulus terus kamu jadi bekerja di mana? Ya jangan pernah berkecil hati. Yang berdiri di depanmu hari ini juga pernah jadi karyawan, ya kurang lebih ada 5 tahunan. 5 tahun. Ya, gaji pertama saya 600.000 kok. Di 2000 berapa itu? Saya 600.000 gaji saya. Kalau dulu 600.000, saya 600 juta berapa hari saja sekarang. Ya, itu perbedaannya. Makanya saya ingin bangun sebuah mindset di kalian, pola pikir yang betul-betul punya visi yang baik. Pola pikir yang betul-betul tidak terganggu dengan apapun karena kalau punya visi yang baik. Ini saya hanya berikan gambaran saja. Hari ini kan saya harus jadi motivator, harus memberikan motivasi kepada kalian. Maka saya akan angkat betul-betul otak kalian dari yang sekarang betul-betul nanti akan meningkat. Sebuah value yang akan disematkan oleh orang lain kepada kalian. Sebuah nilai yang orang lain yang akan memberikan kepada kalian. Ya, karena kalau kita yang bilang bahwa aku hebat hari ini belum tentu. Orang lain akan mencibirmu. Tapi kalau kamu hebat, yang bilang temenmu sak kelas, ya itu lumayan. Itu yang disebut value, orang lain yang menyematkan. Bukan dirimu, aku ketua kelas, aku hebat. Enggak, gitu kan? Jadi lakukan yang terbaik, apapun itu, baik kamu di profesional, baik kamu nanti akan menjadi seorang pengusaha, lakukan yang terbaik. Kalau kamu profesional, jadi yang terbaik. Kamu entrepreneur, jadi yang terbaik di antara yang lain. Maka hidupmu dan timmu dan keluargamu dan semua yang berhubungan dengan kalian enak pasti. Hari ini kami dalam 3 tahun terakhir kami kelola sekitar 1.000 karyawan. 1.000. Kami kembangkan sebenarnya hanya baru dalam 1 tahun. Kami mampu rekrut 1.000 orang membantu dalam bisnis kami. Bayangkan, hanya dalam waktu 1 tahun. Karena di 3 tahun lalu sebelum kami kembangkan seperti ini bisnis. Berarti apa? Ini bukan sebuah kesombongan diri. Hari ini saya dipanggil memang untuk cerita ini. Ya toh? Saya hadir ke sini bukan mau mamer-mameri kalian, enggak. Aku diundang ke sini untuk memberikan sebuah motivasi kepada kalian. Usiamu hari ini pas nanti dapat di usia saya juga akan mungkin harus lebih sukses dari saya. Paling tua di sini berapa umurnya? 21? 30 siapa?
Kalau 30 udah seusia saya berarti. Hah? 21 ya? 21. Hari ini usia saya 39. Desember besok. Desember besok 39. Nek kalian 21 lah meh. Aku meh 2 kali lipat ya. Sudah cocok dipanggil bapak, bener. Om ya. Oh. Bukan lagi Mas Budi harusnya ya. Om Budi. Ya. Jadi itu tadi yang pertama saya ingin sampaikan ke kalian bahwa sebuah pola pikir ya harus betul dari awal. Jangan bilang aku nengkene ranking berapa, nggak usah. Fokus saja pada masa depanmu. Ya, kamu mau seperti apa, tata dari awal. Jangan pernah bilang aku anak wong ora duwe. Ini yang duduk di depanmu ini anak wong ora duwe asale. Betul. Anak wong ora duwe, saya anak kampung. Aku lihat lampu merah ya di Semarang loh. Di usia saya waktu masuk kuliah. Lampu merah akeh men ya kan. Dulu kan kalau waktu sekolah SD, SMP, SMA ndelok di buku ya. Namanya di kampung. Oh, kalau lalu lintas seperti ini itu betul terjadi. Aku betul-betul anak kampung. Betul-betul wong desa kalau orang bilang. Kampung saya itu listrik terpasang itu saya sudah mau kuliah ya, saya pakai lampu petromak, terus pakai diesel. Jadi lampu di rumah itu pakai diesel, TV juga hitam putih, yang warna juga nggak ada waktu itu. Betul, saya sampai Jawa kuliah di Semarang itu ngelihat, ya Allah ternyata kayak gini kota ya, kayak gitu. Karena biasa di kampung. Nah ini yang saya ingin bangkitkan semangat dalam pola pikir kalian. Jangan pernah mengeluh aku anak orang duwe. Aku ini juga anaknya orang nggak punya. Ya sorry, bukan nggak punya, ya sederhana lah di kampung. Karena kalau dibilang saya anak nggak punya mungkin nggak percaya. UMR waktu itu 450, saya disangoni saya 500 lah, berarti ya duwe ya. Tapi saya orang kampung. Saya nggak lulus kuliah. Saya pikirannya wis salah, makanya saya nggak mau kalian salah. Lulus kayak kuliah, rampung kayak kuliah. Jangan bilang nanti aku lulus pun ya kerja gajian cuma sekian. Jangan. Tapi kalau berani seperti saya ya jamin. Saya harus pilih, saya mau kuliah apa tidak. Saya tidak. Ya saya kerja dengan baik. Saya bangun ya sebuah kualitas dalam diri saya, di mana orang banyak mencibir saya, dibilang saya pungguk merindukan bulan dan sebagainya macam. Tapi saya tetap fokus pada saya punya visi. Cita-citaku saya apa? Cita-cita saya apa? Seperti itu. Maka pada saat saya mulai bekerja, saya meniti karir, baru saya mengerti. Oh, begitu ya. Karena pada saat waktu saya kerja, waktu itu di perusahaan, tidak ada satupun karyawan saya, anggota saya, anak buah saya, karena sama-sama karyawan ya, saya juga karyawan. Tidak ada satupun yang SMA. Ya, karena syarat masuk ke perusahaan saya harus satu. Nah pertanyaan kok saya SMA bisa? Karena saya dilamar, saya diajak. Kalau saya melamar, tidak akan mungkin diterima, saya SMA. Tapi anak buah saya semuanya kecuali office boy, kecuali kurir, kecuali security, nggak ada yang SMA. Dan itu semua saya yang pimpin. Jadi naikkan kualitas diri biar orang lain yang akan menilai. Ya, fokus untuk kualitas diri biar orang lain yang akan menyematkan kepada kalian. Tadi saya sampaikan, aku rak lulus S1, aku SMA. Tapi waktu saya kerja, semua anak buahku tidak ada yang SMA. Hanya saya saja pimpinannya yang SMA. Berarti apa? Orang lain sudah menyematkan kepada saya bahwa saya mempunyai kualitas lebih dari SMA, lebih dari S1. Paham ya maksud saya ya? Maka benarkan dulu kalian punya pola pikir. Benarkan dulu kalian punya mindset.
Maka pada saat itu semangat muncul, minimal nanti akan jadi seperti saya. Mau berarti jadi seperti saya? Aku gagal kuliah loh. Mau? Ya, income-nya. Saya kalau hari ini saya bilang, saya cukup berbangga diri. Saya ini kan seorang bakul penyet, ya. Mas Budi kan tukang sambel, gawe sambel, jual penyet toh. Tapi hari ini teman-teman relasi kita, sebuah relationship yang saya bangun di lingkungan saya, banyak pejabat. Mas Budi bakul sambal tapi iya, tapi teman-teman Mas Budi ada wali kota, bupati, ya, Kapolres, Kapolda, ya. Jadi saya pikir bahwa pada saat kita punya kualitas, maka tidak usah ragu-ragu, untuk melangkah bahwa aku hari ini punya kualitas. Tidak usah ragu-ragu, saya anak orang nggak punya, saya anak petani, ini anak petani, Mas Budi anak petani tulen, bapak saya petani. Ya, makanya saya kalau diajak ke pertanian, teman-teman kebetulan relasi saya punya perkebunan, saya senang sekali, bahagia. Uripku dari dulu di kampung. Hidup saya dari kecil di kampung. Tapi hari ini saya punya karyawan ribuan. Belum lagi next yang akan kita bangun, akan berapa ribu karyawan yang akan kita rekrut. Dari kalangan SMA 1, ya, S2, dari fresh graduate, dari yang pengalaman berapa tahun kita akan pilih dalam plotting job disk-nya nanti. Seperti itu. Kok meh kerja di tempat saya, ayo. Part time. Padahal di kita tidak ada part time, full time. Full time. Ya makanya kuliahmu lulus ke dulu. Ini semester berapa? 3. Semester 3 ya. Saya waktu itu mungkin semester 3 itu cabut dari kampus saya. Saya putuskan untuk kerja. Ya, jadi itu tadi, jangan melemahkan dirimu ya. Tadi yang saya cerita dari awal, topik dari saya cerita ini, fokus ya. Seandainya kamu ada di sini gagal di topik ini, topik yang ini kamu tidak boleh gagal. Kok masih gagal, tapi poin yang lain kamu harus sukses. Ya, itu saya ingin betul-betul kalian ingat supaya hidupmu ada semangat nanti. Tapi pada saat hari ini kalian bilang aku ganteng ora, ya toh? Kok kamu langsung merasa, oh kamu yang ganteng kok? Ganteng ora, anak wong sugih ora, apa meneh? Ora pinter-pinter banget, ya toh? Ya, jangan itu menjadi sebuah alasan bahwa kamu tidak maju. Nah aku ora entuk ganteng, aku entuk pintere. Aku ora entuk pinter, aku entuk gantenge, itu toh? Mas? Apa sih? Ya. Jadi saya gagal dalam akademisi, saya kuliahku gagal intinya, tapi saya sukses dalam bisnis. Saya sukses dalam bisnis dan ini yang saya ingin angkat di kalian. Nah, kalau sekarang kalian belum bisnis, belum juga kerja, tapi suksesnya dalam belajarmu. Jadilah yang terbaik meskipun tidak jadi ranking 1. Tidak apa-apa. Nanti kamu akan jadi ranking 1 di mana itu. Itu kan? Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang tanya enggak? Gua tak takoni loh. Pak, saya perkenalkan nama saya Ahmad Baidowi. Saya ingin bertanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baidowi. Di sini saya ingin bertanya bagaimana cara memulai bisnis dan trik-trik gimana supaya bisnis itu bisa berjalan dan kedepannya bisa berkembang lebih dan lebih kayak gitu. Terima kasih. Oke. Bagaimana kalian mengawali sebuah bisnis?
mengawali sebuah usaha, kan begitu ya. Jadi ini memang pertanyaan yang sudah lazim dan ribuan orang tanya. Saya kalau jawabnya ya mau simple, jalani toh, buka toh, melaku toh. Lalu bicara nih, wes buka apa, pengen apa gitu. Kalau saya tanya ulang coba, seandainya kamu bisnis, kamu bukan apa, pengen apa, buka apa? Untuk ini rencana saya mungkin franchise minuman. Franchise minuman? Belum franchise sih, masih bikin sendiri. Oh, franchise itu kamu kan berarti waralaba. Kamu ingin nganu minuman apa itu? Mungkin kayak es kocok gitu. Serba kocok lah ini. Oh gitu. Wah, pikirmu ya cetha ya mesti. Iya. Ya, apapun itu lakukan. Jadi kamu kan bertanya kepada saya ya. Kamu bertanya kepada saya apa yang harus saya lakukan pada saat saya ingin merintis, mengawali gitu toh? Ya. Kalau kamu tanyanya ke saya, maka saya akan jawab dari pengalaman saya. Lakukan. Apa yang kamu kan langsung kerjakan. Nggak usah terlalu banyak diskusi, nggak usah terlalu banyak mikir, apalagi kamu takut. Jadi kalau kamu ingin buka sebuah usaha, langsung kerjakan. Andai pun diskusi ya minimal ada sebulan sampai 3 bulan untuk kalau kayak saya kan survei dulu. Saya mau buat BP ini, saya survei apa yang harus saya jual. Kan saya mau jualan, apa yang harus saya jual. Saya tanya pasar, saya tanya konsumen, calon-calon konsumen itu. Ini cerita aja lah ya. Saya tanya ke beberapa orang yang saya temui. Bapak, Ibu, kalau panjenengan itu keluar rumah ingin makan, makannya itu jajan di rumah makan, yang ingin Ibu makan apa? Pengen jajan apa? Dan itu yang saya lakukan, yang saya tanya itu ratusan orangnya, bukan 1-2, ratusan. Kan saya tulis penyet, pecel, soto, dan segala macam banyak. Saya ranking yang jawab penyet berapa orang, yang makan soto berapa orang, yang pengen di apa gitu berapa orang, itu saya tulis. Nah setelah saya tulis kan kelihatan rankingnya. Oh yang makan penyet dari 100 orang ini ada 50 orang, ranking 1 berarti. Nah itu yang saya fokuskan. Saya pelajari betul apa yang sudah menjadi ranking tadi, hasil survei saya tadi, kemudian saya diskusikan. Kemudian dari situ apalagi faktor pendukung kalau untuk ayam seperti saya? Sambel. Ini saya tanya lagi, Bapak Ibu kalau jenengan itu suka jajan penyet di luar, sambelnya itu pengennya yang apa? Dan itu ratusan saya tanya. Orang jawab lagi, ada yang sambal tomat, ada yang sambal bawang, sambal terasi, begitu, sambal hijau. Saya ranking. Nah setelah saya ranking, 3 besarnya saya ambil, saya masuk ke dalam menu saya itu. Jadi saya melakukan apa yang sudah menjadi sebuah cita-cita saya, kemudian saya diskusikan, saya survei. Begitu, saya catat, saya lakukan. Jadi lakukan itu juga bukan asal gabresi, tidak. Tetap ada hitungan-hitungannya. Kalau dalam bisnis, spekulasi itu bukan asal-asalan, spekulasi dalam hitungan. Itu bahasa spekulasi. Ya. Jadi yang penting kalau tadi dalam pertanyaanmu apa yang saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan dalam ingin merintis sebuah usaha, ojo wedi, lakukan. Jangan takut, lakukan. Tapi pengaruh modal, Pak, modal nanti. Lakukan sebuah tindakan dulu. Ini kan sebuah alasan-alasan klasik pada saat akhirnya kita tidak mampu untuk mandiri. Modal lah, takut gagal lah, kan segala macam. Jangan pernah. Saya bahkan pernah dalam gagalnya saya bisnis waktu itu, anak saya itu mau minta beli siomay, harganya itu 5.000. Saya tidak mampu memberikannya, saya nangis di situ. Itu dalam gagalnya saya waktu itu di
bisnis yang lain. Rp5.000 satu plastik siomay. Mas Budi nggak mau membelikan untuk anaknya. Waktu anaknya minta, saya nangis di situ. Iya, tapi apakah pupus harapan saya untuk menjadi seorang pengusaha waktu itu? Tidak. Kemudian saya berbalik lagi ke titik nol, saya harus jadi pekerja lagi, saya jadi profesional lagi. Tidak. Sebuah harapan, cita-cita yang saya tanamkan betul-betul di hati saya, bahwa saya harus jadi seorang pengusaha. Karena saya pernah jadi profesional, saya tidak mau jadi profesional terus. Saya harus jadi entrepreneur. Maka pada saat anak saya waktu itu minta beliin siomay, saya tidak mampu, saya menangis dan saya menanamkan lebih dalam hati saya harus mampu membahagiakan keluarga saya. Hari ini luar biasa dari cerita hari itu, waktu anak saya minta siomay saya tidak mampu membelikan. Nah, itu sejarah ya. Jadi kalau hari ini kalian belum pernah sukses dalam bisnis, mengawali yang belum di sekolah, dan belum pernah gagal dalam bisnis, belum pernah mengalami ya, maka hari ini bangkitkan sebuah semangat. Apapun yang akan kalian ambil keputusannya nanti, mau jadi entrepreneur atau jadi profesional, tidak masalah, tapi syaratnya tadi apa? Harus the best semuanya. Kalau jadi profesional terbaik, kalau jadi entrepreneur terbaik. Maka sebuah nilai ya, sebuah kualitas dalam diri kalian, nanti biarkan orang lain yang akan menilaimu. Maka di situ muncul sebuah trust, kepercayaan. Kalau kepercayaan ini munculnya dari konsumen nanti, maka nek kamu dagang akhirnya apa? Laris. Larismu itu duitmu. Ya. Jadi pada saat orang melihat kamu punya kualitas, orang melihat kamu betul-betul punya integritas bagus, maka sebuah trust akan muncul. Sebuah kepercayaan akan muncul. Kalau kepercayaan sudah muncul, maka di situ awal kesuksesanmu. Ya. Sedikit saya tak cerita lagi supaya kalian ada semangat. Ini kan mumpung belum mengalami semua. Dulu di 2019 ini saya potong cerita dari 2019 saja. Kan perjalanan ini kan agak panjang kemarin. Di 2019 itu saya nyalon anggota legislatif itu gagal. Saya tidak masuk, waktu pemilu saya gagal. Saya ninggalkan utang itu 1,6 M. Bahkan yang menjadi ini ya, itu bahwa sumber untuk balikkan utang itu saya bingung. Saya hanya punya angkringan. Angkringan saya itu karena setahun saya tinggal, saya tidak fokus, saya fokus kampanye, dikerjakan oleh karyawan tanpa kontrol dari saya, maka sudah mulai akan bangkrut lah bahasa kasare, hampir bangkrut. Berarti income-nya kan buruk. Income-nya buruk sekali. Ya, jadi aku bayar ke utang piye carane? Penghasilanku sedikit, utangku besar. Nah, kalau kita tidak punya mental yang baik, apa yang akan terjadi? Dikejar-kejar orang pasti kan? Dikejar-kejar debt collector mesti mengutangnya akeh. Utang motor iso sampai gelut bacok-bacokan tuh, apalagi utang 1,6 miliar. Nah, apa yang harus saya lakukan? Munculkan sebuah apa tadi? Kualitas diri, kita mampu dipercaya orang. Ya, lakukan terus. Orang lain nanti akan melihat, oh ya, ini Mas Budi mampu dipercaya. Maka perjalanan saya setelah itu merintis usaha ini tidak begitu banyak gangguan dari penagih hutang, karena mereka menyadari, oh ya, Mas Budi lagi jatuh, dia belum punya uang, tapi Mas Budi baik, dia berjanji akan bayar, dan kita harus buktikan. Pas kita punya income ya kita cicil,
Begitu waktu itu loh. Ya hari ini sudah clear ya, itu kan saya cerita 2019. Dengan income kecil saya punya utang besar. Coba ya. Jadi semangat ini yang kalian harus punya. Apa? Nah sekarang balik. Kalau tadi trust, kepercayaan dari konsumen, dari relasi dan sebagainya macam, sekarang dalam jiwa kalian trust kepada Tuhan. Tadi saya ada bilang kan, aku punya resepnya gitu ya. Kalau kita mau recovery, kita ingin memulihkan ya, kita ingin mengembalikan. Proses ini tidak lepas dari trust kepada Tuhan, karo Gusti Allah. Kalau kita tidak menguasai ini, maka hidupmu akan terbang kemana-mana, tidak akan mampu. Yakinmu pada Tuhan, maka akan tenangnya hati kalian dalam berjalan. Ini serius kalau ini, dan itu terjadi di saya. Jadi saya hanya meyakini bahwa kebahagiaan saya adalah remote dari Tuhan, kehendak Gusti Allah. Pada saat hidup saya kurang baik secara ekonomi, itu juga kehendak Gusti Allah. Maka dalam kondisi sulitmu kayak apa, dalam kondisi senangmu kayak apa, ya kita tetap bahagia menjalankan. Mukanya tetap senang, ketemu orang tetap bahagia, tidak menyesali diri, tidak putus asa. Jadi kondisi itu akhirnya mampu ya merecovery situasi. Yang tadinya kesulitan ekonomi, tiba-tiba ekonomi bagus sekali. Kenapa? Ya pulihnya cepat, kepercayaan cepat. Nih tak kasih tahu, di 2019 itu kan Mas Budi jelas untuk merintis ini, Mas Budi tidak punya uang kan? Iya kan udah bilang saya bangkrut, uang dari mana? Ini ceritanya. Kita bicara recovery. Saya hanya fokus saja dalam jualan saya itu, ya bebek ini, penyet ini. Saya fokus, saya juga nyambel sendiri, saya goreng sendiri, saya layani konsumen sendiri ya beserta karyawan saya. Berjalannya waktu, kepercayaan kan mulai muncul dari manapun, dari konsumen, dari calon-calon investor waktu itu. Ini bicaranya modal. Jadi setelah saya lakukan itu, muncul sebuah kepercayaan dari beberapa calon-calon investor. Nah, akhirnya di tahun lalu ya, setahun lebih yang lalu saya mulai kembangkan ini bisnis, bukan dari modal pribadi. Dari mana coba? Utang bank? Tidak. Bayar bunga? Tidak. Kenapa Mas Budi bisa keluar ratusan miliar hari ini? Karena banyak investor masuk tanpa proposal. Oh, Mas Budi ini orang sekolah orang iso nggak proposal, nggak ada proposal. Iya, biasanya orang mau utang 10 juta lah nggak ada sertifikat tenanan. Ini setiap orang itu invest bisa miliaran loh, tanpa proposal sedikit pun. Iya, tanpa jaminan apapun, mau sertifikat, mau BPKB tidak. Bayang no. Maka kalau tadi kalian bilang, Pak, modal uang yang pertama tidak. Modal kakimu itu loh yang melangkah, itu yang pertama. Betul. Jadi waktu itu setelah saya jalankan, mulai investor masuk, kita diskusi, oke, kita kerjakan Pak. Kemudian sudah buka satu, muncul lagi satu, oke, kita kerjakan Pak. Coba, Mas Budi nggak bayar bunga, nggak bayar utang di bank, tidak kasih sertifikat BPKB, tidak. Investor yang menyediakan dana untuk Mas Budi. Ya, jadi akhirnya sampai hari ini kita sudah buka 40 outlet. Besok itu nanti ini setelah pulang dari sini saya berangkat ke Solo. Saya ngeresmiin ada satu outlet di Solo Raya itu. Kemudian hari Minggu saya ngeresmiin di mana? Prambanan ya, Candi Prambanan itu. Terus sampai akhir Oktober ya sekitar 10. Jadi sampai akhir Oktober itu sekitar 50 outlet yang saya kerjakan. Coba bayangkan.
modal satu outlet itu kayak kurang lebih 1 miliar ya untuk ngerjakan itu. Coba bayangkan, Mas Budi nggak perlu kasih sertifikat, nggak perlu bayar bunga. Maka ini sebuah teknik bisnis namanya. Kita akan cari modal dari mana? Ini salah satunya adalah dari waralaba yang saya kembangkan untuk investor. Maka investor akan dapat dividen, dapat bagian. Mas Budi sekolah loh. Ya, tapi Mas Budi mampu memberikan banyak inspirasi untuk teman-teman tentang bisnis. Mas Budi padahal orang sarjana. Paham maksud saya ya? Ini yang tanya tadi udah oke? Udah oke belum? Jadi kamu tanya apa yang harus saya lakukan? Dua kaki, jalan, kerjakan. Dua tangan, kerjakan, jalan. Ojo bingung, kau ngomong aku nggak punya modal sekian ratus, enggak. Sekecil apapun modalmu, asal kamu kerjakan dengan baik, maka itu awal kesuksesanmu. Ya, oke, ada pertanyaan lagi? Ya, yuk. Perkenalkan, nama saya Devina Eka Yulia Prameski. Saya mau bertanya, apa yang bikin Bapak lebih memilih bisnis di bidang makanan ini daripada bisnis di bidang-bidang lain? Ya. Ini pertanyaannya kan ke saya ya? Iya. Betul? Bukan secara umum ya? Iya. Ke Mas Budi ya? Ya. Kalau pertanyaannya ke saya jawabnya sangat mudah. Kenapa pilihan itu ada di saya? Di 2019 tadi baru saya bilang bahwa Mas Budi itu gagal nyalek. Waktu itu habis 1,2 miliar. Tapi dapat suara sedikit sehingga Mas Budi gagal. Karena Mas Budi di dalam politik masih amatir waktu itu. Mas Budi tidak meninggalkan uang sedikit pun di rumah itu untuk aku bisa bisnis dengan modal besar. Maka pilihan saya untuk di kuliner ini adalah satu. Kenapa? Kepepet. Saya kepepet ambil bisnis ini kenapa? Tidak punya modal. Maka saya harus punya usaha yang modalnya kecil. Jadi warung itu, ini kan sebetulnya warung sampai hari ini bentuknya sudah restoran pun saya masih bilang warung karena saya punya sejarah itu. Aku buat warung, bukan buat restoran, buat warung. Kenapa? Modalnya kecil, serius. Ini tak cerita real, cerita Mas Budi asli waktu merintis. Saya nyewa PKL itu tanah pinggir jalan, tapi kan tanah pinggir jalan itu seolah-olah di HI orang, nanti dijual ke orang, jual orang tersebut itu sebenarnya ilegal tanah itu. Jadi disebut warung-warung PKL waktu itu, pedagang kaki lima. Mas Budi sewa itu 7 juta 1 tahun. Itu tanah tidak bersertifikat, tanah pemerintah pinggir jalan, cuma di HI orang-orang ke orang gitu loh. Kan paham ya? Nah, Mas Budi sewa itu sama pemilik yang lama itu 7 juta, Mas Budi tidak mampu bayar itu. Mas Budi bilang sama pemiliknya, Pak, boleh enggak kalau sewa ini saya bayar setelah saya buka warung selama 1 bulan. Jadi bukan dari dealnya ini saya renovasi 1 bulan saya bayar, tidak. Setelah saya renovasi total sudah bersih, kan warungnya kecil, renovasi nggak banyak, hanya berapa ratus ribu saja. Nah, setelah saya buka warung 1 bulan setelah saya buka, Bapak datang saya bayar, boleh enggak? Oh, enggak apa-apa Mas Budi, katanya. Hanya untuk bayar sewa 7 juta saja Mas Budi tidak mampu loh. Waktu di awal itu salah satu yang Mas Budi pilih. Mas Budi buka warung maem penyetan ini. Kenapa? Mas Budi nggak punya modal, intinya gitu, nggak punya modal uang. Mas Budi hanya punya visi, punya cita-cita, ya. Tapi Mas Budi juga tidak meninggalkan misi-misi saya. Tindakan-tindakan saya betul-betul saya lakukan dengan baik. Ya, jadi itu pilihan saya. Kenapa saya kepepet nggak punya uang, saya cari usaha yang modalnya kecil. Tapi di luar dugaan, hari pertama saya buka jam 5 sore habis. Saya buka dari beduk, jam beduk duhur ya, jam 12-an. Tapi jam 5 habis hari pertama loh. Hari kedua jam 7 malam habis. Hari ketiga dan selanjutnya jam 8, jam 7. Jadi saya terkenal kalau orang mau datang ke saya sudah jam 7, jam 8 telepon, Mas Budi masih enggak, Mas Budi masih enggak itu. Bayangin coba. Rame. Nah, sebulan setelah saya buka itu, pemiliknya datang,
Ya saya tepati janji, saya bayar. Tapi di luar dugaan, saya bisa nyicil utang. Saya sudah bisa nyicil mobil saya yang kemarin kredit. Kan saya masih waktu itu masih ada hutang mobil kredit, tapi satu ya untuk kendaraan waktu itu. Saya bisa nyicil utang yang lain sedikit-sedikit saya ratain. Coba, padahal modalnya jelas ya. Sewa aja saya minjem yang punya, saya sebulan baru saya bayar. Itu Mbak. Jadi saya pilih ini kalau tentang diri saya, maka itu jawabannya. Tapi kalau secara umum, saya akan jawab demikian, bahwa bisnis di dunia ini dalam survei saya kuliner nomor 1. Karena saat ini saya mengalami, waktu saya dulu berbisnis di otomotif, saya kan juga pernah punya dealer dulu motor ya, sebelum saya bangkrut semuanya. Saya tetap dulu waktu itu mengakui kuliner nomor 1, nomor 2 nya otomotif waktu itu. Ini dalam level saya loh ya, belum bisnis besar, masih dalam level saya. Waktu saya usaha jual beli motor waktu itu, saya tetap mengakui kuliner nomor 1. Kenapa? Apa kue sedino iki maem sego, ngesuk maem wesi? Enggak toh? Hari ini makan nasi, besok makan nasi toh? Kecuali posonya lemes ora maem sego ya toh? Iya. Maka ini dibutuhkan dari jutaan orang. Dan itu kontinu setiap hari. Maka kalau itu tidak menjadi yang satu, saya tidak sepakat. Maka bisnis ini kalau bicaranya secara umum, bagi saya adalah peringkat pertama untuk mendapatkan sebuah income yang baik, yaitu bisnis kuliner. Ya, tapi kalau secara pribadi saya, tadi saya sudah jawab, kepepet. Aku buka kulinernya kepepet, orang duwe modal. Tapi secara umum, bisnis kuliner adalah number 1 untuk dapat income. Oke? Cukup? Cukup. Ya, ayo lagi. Oh, ya, wes. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Pak, mengenai COVID-19, apakah pandemi COVID-19 ini mempengaruhi omset penghasilan kuliner Bapak? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Dibilang mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi ya. Tapi menghancurkan Mas Budi tidak. Menghancurkan orang tidak. Ya. Waktu itu saya tanamkan sebuah keyakinan ya, baik itu di internal kami maupun di konsumen. Ya, kebetulan begini. Ya, ini pertanyaan bagus. Kalau tanya ya jangan ngobrol, kalau ngobrol ya nggak ketemu nanti. Jadi gini, waktu itu saya buka kan di 2019 Agustus itu warung saya buka. Kemudian mulai berkembang, 2020 Maret kena pandemi. Kan berjalan sampai kemarin itu ya. Nah, jualan itu kan kita dibatasi waktu, dibatasi tata cara ya, harus take away segala macam itu. Kalau makan di tempat waktu masih longgar bisa jaraknya juga jauh-jauh, isinya juga 25%, 50%, nggak bisa full. Kemudian setelah PPKM darurat betul-betul take away, bungkus, nggak boleh makan di tempat. Itu sangat mempengaruhi. Nah, itu tadi dari awal saya sampaikan sebuah pola pikir, sebuah mindset, sebuah trust kepada Tuhan akhirnya dipegang teguh. Waktu itu teman-teman kuliner saya di bisnis kuliner yang lain sampaikan ketemu dengan saya, Mas Budi ora tutup iki warung tak tutup sampai kapan aku nggak ngerti. Lah kenapa? Lah aku belum tentu mampu bayar gaji karyawanku sekian. Nanti kalau warung tak buka minus, aku terus piye? Saya sampaikan hal yang berbeda. Kita punya Tuhan, kita punya Allah, maka ini biar menjadi urusan Allah. Kita sudah tidak mampu kalau kita mau berpikir sampai ke situ. Ya, saya sampaikan, saya tidak akan pernah tutup warung saya hanya gara-gara pandemi.
Saya tidak boleh karyawan saya diliburkan satupun kecuali jadwalnya. Jadwal libur maksudnya. Saya tidak izinkan karyawan saya libur kecuali jadwalnya. Saya tidak izinkan warung saya tutup karena memang tidak ada jadwal tutup kecuali lebaran dan waktu gathering tahunan. Hanya itu aja yang kita boleh libur. Di luar itu saya nggak boleh izinkan untuk libur. Nah terus manajernya tanya ke saya, "Lo kok bayarnya pi?" "Tanggung jawab saya. Yang bayar saya bukan kamu." Makanya biarkan karyawan saya selama 3 bulan, kalau ini memang 3 bulan, saya yang bayar. Meskipun omsetnya tidak ada, nggak apa-apa. Ini sebuah komitmen seorang entrepreneur, bahwa saya harus mampu menjaga income anak buah saya. Jadi waktu itu setiap hari saya di tas saya itu penuh uang. Saya takut nggak bisa gaji dari income-nya hari itu. Saya bawa di asisten saya, itu tas itu mesti penuh uang. Meskipun saya nggak tunjukkan. Kenapa? Untuk backup gaji. Karena haji karyawan kita kan harian. Saya bawa terus itu uang, saya pasti cash. Saya tidak mau gaji karyawan saya telat. Mereka ditunggu di rumah sama keluarganya untuk makan. Mereka pulang harus bawa uang, ini uangnya. Tapi di luar dugaan, bahwa sebuah keyakinan kita kepada Tuhan tadi, biar Tuhan yang bekerja tadi, saya bilang, saya tidak pernah keluarkan ini uang loh. Teratasi terus meskipun kondisi pandemi waktu itu, bahwa kita harus take away, nggak boleh makan di situ segala macam. Gusti Allah kasih pertolongan. Saya bahkan tidak sampai nombok. Keuntungan memang iya tidak begitu inilah ya, tapi minus tidak. Ya, bertahun-tahun pandemi landa kita punya negeri ini, tapi alhamdulillah kita berjalan dengan baik, bahkan kita berkembang di bisnis kita itu dalam kondisi pandemi. Maka ini yang membuat banyak orang bertanya sebenarnya, rumusnya apa? Kok iso dalam kondisi terpuruk Mas Budi minusnya enggak? Mas Budi malah berkembang, begitu banyak cabangnya dibuka. Saya banyak buka cabang dalam kondisi pandemi. Ya. Ini berkembang sampai hari ini juga baru setahun ini, kondisi pandemi sangat luar biasa kemarin. Awal saya mengembangkan ini bisnis, ya, itu betul-betul awal dari PPKM darurat waktu itu. Lah dodolan di razia kayak kita dodol narkoba, kayak kita dodol minuman keras ya. Di razia begitu banyaknya gabungan. Lah ini dodol panganan. Tapi ini razianya luar biasa ya. Saya tidak menyalahkan karena memang penyakit itu luar biasa dulu. Tapi kita di pengusaha ini luar sangat biasa. Betul-betul luar biasa. Kita harus berpikir keras, apa harus inovasi apa supaya konsumen tetap bisa dapat. Maka penjualan online juga harus dibutuhkan waktu itu. Ya, jadi kondisi kemarin kalau saya jawab memang betul sangat mempengaruhi, terutama di teman-teman bisnis yang lain. Alhamdulillah kita salah satu kelompok yang ditolong sama Gusti Allah sehingga kita kemarin selamat dalam kondisi itu, dan hari ini kita berkembang dan sangat luar biasa. Ya, oke, ada lagi? Ayo, takono sebelum tak takoni gue. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Abrila. Saya ingin bertanya, dilihat dari banyaknya outlet usaha Bapak, kan gimana sih caranya Bapak untuk memasarkan produk dari usaha yang Bapak jalankan saat ini? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kebetulan kami punya bisnis itu kan menunggu bola, ya. Menunggu bola itu berarti orang harus datang ke kami, betul ya? Jadi kalau saya sampaikan kepada teman-teman tim saya, jadilah bunga yang indah. Ini sebuah sanepo kalau orang Jawa bilang. Tapi saya ajarkan tentang sanepo itu pada tim saya. Kenapa? Bunga yang indah itu akan ada kumbang-kumbang madu yang datang, burung-burung madu yang datang, ya. Jadi memang sangat menarik dan ada manfaat di situ. Itu sebuah bunga yang indah. Ini sebuah sanepo yang saya ajarkan kepada tim saya. Kenapa? Ini bisnis kita menunggu loh. Ini bisnis tak ada hujan loh. Ini bisnis harus ada orang yang datang makan ke sini loh.
Ini kita tidak bisa warung, ini kita etek-etek, kita angkat, kita kelilingkan, kan tidak. Itu warung betul-betul dongkrok di situ, diam di situ, orang yang akan datang. Maka saya ajarkan kepada tim saya, jadilah bunga yang indah. Biarkan orang datang ke sini untuk menikmati kita punya kualitas. Mungkin ini agak sedikit berbeda dari beberapa teman-teman yang lain cerita. Karena, oh harus promonya begini Pak, oh harus begini iklannya Pak, harus sampaikan begini Pak. Tidak saya. Dari hari pertama saya jualan sampai hari ini saya tidak pernah, apapun tidak pernah. Bahkan saya tidak pernah mengiklankan. Nah kalau kalian hari ini bisa lihat di YouTube begitu banyak, itu orang lain bukan saya kok. Saya tidak minta. Orang lain yang dia video-video viralkan, saya nggak minta. Saya nggak pernah mengiklankan. Itu bukan saya. Itu bulan banyak sekali ya. Tapi saya tidak pernah, betul-betul tidak pernah itu. Untuk saya iklan, saya sewa apa, YouTuber apa enggak. Saya hanya punya satu saja. Saya tidak akan lihat eksternal. Yang saya akan lihat internal kami. Kebersihan tempat, itu maksudnya tadi bunga yang indah. Kerapian tempat, kualitas makanan, attitude karyawan kami, begitu. Itu internal yang saya harus tonjolkan kepada konsumen. Maka pada saat konsumen tahu, Mam di Mas Budi tempatnya bersih, pelayanan cepat, Mame bebas, sawarke, sapuase, udah. Ini yang disebut tadi orang lain menyematkan sebuah value kepada kita. Paham ya? Ini kan cuma tak ubang-ubang dari tadi. Jadi pada saat kita mampu membuat sebuah internal ini baik, punya kualitas baik, maka orang lain yang akan menilai. Ya orang lain menilai baik, maka terus akan muncul sebuah kepercayaan. Ya. Pada saat kepercayaan ini muncul, dia akan sampaikan kepada orang lain mulut ke mulut terus, maka kita akan besar di situ. Ya, sebuah integritas yang kita jaga dengan baik, maka akan muncul sebuah trust dari pihak eksternal. Di situ awal bangkitnya kita. Oke, paham? Oke, yuk. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristo Azazi, Pak. Saya izin bertanya, seorang pengusaha ini kan terkenal sibuknya ya Pak. Saya mau bertanya, bagaimana cara Bapak memanajemenkan waktu Bapak sedangkan bisnis Bapak itu sangat banyak. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti sudah pengen kau jadi entrepreneur ya? Sudah pengen belum? Ayolah belajarlah, bertindak dari sekarang. Ya, memang dalam sebuah bisnis itu tidak lepas dari cara kita bagaimana mengatur sebuah manajemen. Sebuah manajerial yang baik itu akan menentukan langkah kita ke depan. Maka di situ ada sebuah struktur kepengurusan ya. Ada struktur-struktur yang lain, ada sebuah pengaturan pekerjaan. Maka tadi saya bilang, kalau bisnis ini dikerjakan dengan sendiri, maka ya kita tidak akan bisa berkembang. Hanya akan bisa jualan es doger, ya itu aja. Jualan mie ayam, ya itu aja. Betul. Tapi pada saat ini dikerjakan dengan manajemen yang baik, maka yang bekerja tidak satu orang lagi, akan ribuan orang. Ya, coba nih ya. Hari besok itu saya ada launching di Solo. Ini kita kasih gambaran saja. Tanggal 2 di hari Minggu ada launching di Prambanan. Tanggal 5 ada launching di Lamper Tengah sini. Ini yang terdekat saja. Lamper sini ada. Terus kemudian di tanggal 8 ada launching di depan Rumah Sakit Tugu. 4 ini punya ukuran yang sangat besar. Yang di Lamper itu 2000 sekian meter tanahnya di tengah kota toh. Di depan Tugu itu bangunannya pun di atas 500 meter, 600 apa-apa. Yang Solo sama yang di Prambanan pun hal yang sama. Coba bayangkan. Itu baru 4 saja yang terdekat harinya dengan ini sekarang. Itu yang saya ceritakan. Itu invest
ya kurang lebih sekitar kalau semua dihitung ya mungkin sekitar 5-6 miliar dengan 4 titik ya. Kemudian saya masih bisa ngobrol di depan kalian, padahal itu hari sudah ditentukan ya, launching. Saya tidak menginjakkan kaki di sana loh, saya hari ini ada di depan kalian. Maka sebuah komando, kan saya pimpinannya, berarti ini dalam pengaturan di dalam manajerial ini memang harus bagus. Jadi kalau bilang, Mas, kamu kerjakan itu ya itu harus jalan. Komando itu harus bagus. Jadi kalau saya ajarkan kepada teman-teman, kalau kamu ingin jadi seorang pemimpin, jadilah dulu seorang leader, di mana kamu harus dinut. Tahu dinut? Dianut, diikutin. Nah, contoh. Jadi kalau dibilang, kamu pakai baju harus rapi, misal begitu. Ya kalau saya nggak rapi, nggak mungkin dia nurut. Andai pun nurut, dia pasti terpaksa, ya kan? Tapi kalau saya sampaikan, baju yang rapi. Kalau saya rapi, oh ya Pak Budi rapi kok, Pak Budi wangi kok, gitu ya. Pak Budi bersih kok. Maka dia dengan mudahnya niru saya. Maka jadilah seorang yang dinut dulu. Maka secara alami itu kita akan jadi seorang pemimpin. Omonganmu digugu akhirnya. Kayak kerja ke. Saya mau tanggal sekian buka. Setiap hari progresmu saya mau lihat. Begitu caranya. Maka hari ini saya ada di depan kalian, saya bisa ngomong. Mengerti? Ya, ngesuk udah jadi bos ngono caranya. Ya. Oke, cukup ya? Ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau berangkat ke Solo. Itu yang pakai baju pink, usiamu berapa? 19. Asal mana? Kalimantan. Kau suku Dayak apa dari yang Melayu ya? Berarti kamu Muslim? Ya. Saya kan, soalnya aku lahir di Dayak. Aku lahir di Kalimantan Tengah, Kapuas, Kabupaten Kapuas. Sana aku lahir. Tapi aku Muslim. Makanya kan aku tanya kamu kan, muka Kalimantan nih, walaupun Melayu. Yang pengen jadi entrepreneur coba tunjuk tangan. Yang pengen jadi entrepreneur? Oke. Ini pengen jadi ibu rumah tangga ya? Enggak tunjuk tangan sih? Ya, itu mbaknya yang pakai jilbab, depannya yang pakai ungu. Ya kamu berarti pengen jadi ibu rumah tangga apa pengen jadi pengusaha? Pengen jadi pengusaha sawit. Pengen jadi pengusaha sawit? Asalmu dari mana? Jambi. Oh Jambi. Sekarang sudah punya sawit berapa? Luar biasa loh, luar biasa. Saya ini kan tadi saya bilang, saya lahir di kampung ya. Saya disekolahkan itu juga dari hasil sawit loh. Ya. Sip. Nanti hari ini 7 hektar, nanti bisa jadi 700 ya. 700 hektar. Saya juga lagi mau deal kok itu. Kita mau kembangin di sawit juga. Bagus kok. Oh, minyak kemarin larang kayak ngono toh? Makanya ya bagus. Kamu tadi pengen jadi pengusaha es kocok. Kamu tuh. Ini dari mana nih asalnya nih? NTT. Buka lah anu. Kena Covid, Pak? Ya. Enggak ya? Oh iya, NTT betul. NTT. Nanti aku tak main ke sana. NTT kan Sulawesi ya? Oh bukan. Ya biar kamu nggak ngantuk lah.
Ya jauh-jauh dari sana harus jadi pengusaha lah, harus sukses lah. Kau berapa tahun sekali pulang ke NTT? Sudah berapa tahun? 1 tahun. Belum pernah pulang. Kau pulangnya nanti berapa tahun lagi? Janganlah. Iya. Kamu pulang nunggu sukses. Kan hari ini aku harus jadi mentormu dulu, toh? Kalau saya pulang 10 tahun ya minimal kau 15 tahun. Ya, jadi ini candaan ya, jangan marah. Jadi bahwa kita hidup hari ini, usia kalian juga masih dini, cita-cita harus dipegang teguh, cita-cita harus betul-betul direalisasikan ya, sampai nanti kalian sukses. Jangan salah memahami apa yang ingin kalian lakukan di masa depan ya. Saya termasuk orang yang beruntung, salah memahami hidup, income dan segala macamnya waktu itu, tapi ternyata Tuhan selamatkan saya. Kalau tidak, betul-betul tidak beruntung, repot itu. Wes kuliah gagal, UMR berain tuh ya, UMR nggak, upah minimum itu nggak dapat, tapi alhamdulillah Gusti Allah selamatkan saya ya. Jadi saya gagal dalam kuliah, tapi saya sukses dalam bisnis tuh ya. Masih ada pertanyaan lagi tidak? Kira-kira sudah saya kesini sudah ada manfaat ya? Masing-masing sudah punya cita-cita ke depan? Sudah ya, harus ditanamkan dari hari ini. Kalian punya keinginan masa depan, setuju ya? Mayoritas kan tadi jadi pengusaha, hanya sedikit saja yang jadi ibu rumah tangga tadi kan. Lah ini nggak nunjuk dewe ibu rumah tangga. Oh iya pasti, kalau istri orang pasti kan. Oh iya. Iya ya, itu kan sebuah visi. Sama saja. Aku nggak usah jadi pengusaha nggak apa-apa, tapi suamiku pengusaha kan nggak apa-apa, ya kan? Keren.